udah bersama kita nih ada Mbak Cisti, financial expert dari Ajaib Sekuritas yang akan bantu kita nih untuk ngobrol seru tentang potensi sektor transportasi dan logistik menjelang Lebaran. Mbak Cisti, wah ini Iya, penonton hari ini pasti senyum-senyum nih ya. Ingat, masih puasa, belum buka. Oke Mbak Cisti, sebelum kita bahas topik kita, ngobrol dulu dong gimana sih performa IHSG kita saat ini Mbak Cisti. Kita kan juga baru kemarin tuh sempat nyentuh oke. level tertinggi all time high juga nih. Nah, performanya Iya. gimana nih saat ini? Oke, untuk performa IHSG sendiri sih bisa saya katakan memang sangat luar biasa ya. Bahkan hari ini pun IHSG juga sudah membentuk level tertinggi barunya lagi ya, new all time high-nya lagi ya, di level 7.099 gitu. Jadi kita bisa katakan memang IHSG kita ini performanya sangat luar biasa nih teman-teman. Kalau misalnya secara akumulasi kita lihat juga secara seminggu juga IHSG sudah menguatnya 0,3%. Kemudian kalau secara year to date juga masih menguat lebih dari 7% penguatannya gitu. Wow. Jadi untuk performa IHSG sendiri memang sudah naik gitu. Dan ini juga tidak heran ya karena didukung juga dari beberapa indikator-indikator ekonomi kita, khususnya indikator ekonomi dalam negeri yang trennya itu semakin kesini itu semakin positif nih teman-teman. Kita bisa lihat kalau di dalam negeri kita ini inflasinya cukup terjaga ya, inflasinya itu masih sekitar 2% untuk periode tahunannya, itu masih jauh di bawah target inflasinya Bank Sentral kita, Bank Indonesia. Kemudian dari sisi aktivitas manufaktur juga kita masih ekspansif ya, PMI indeks kita itu masih di atas batas acuannya, masih di atas 50. Kemudian kita juga lihat tren dari neraca dagang kita juga masih mencatatkan surplus karena kinerja ekspor kita yang luar biasa gitu. Lalu juga tambahannya itu kemarin ada rilis data dari pertumbuhan kredit nih. Jadi Ya. pertumbuhan kredit juga udah tercatat tumbuh, bahkan di tahun ini juga diprediksi masih terus tumbuh. Kemarin udah tercatat tumbuh 6% gitu. Jadi kalau kita lihat memang tren dari indikator ekonomi dalam negeri itu sangat positif dan tidak heran asing justru inflow nih ke market kita. Asing tuh dengan sangat confidence masuk ke pasar saham kita ya. Bahkan secara year to date ini asing juga sudah tercatat net buy sekitar 33 triliun ini untuk all marketnya atau sekitar 44 triliunan di regular market ya. Dan kita juga lihat memang asing yang masih inflow ini justru salah satu katalis positif juga sehingga IHSG kita juga masih bisa ditutup di teritori yang positif karena kalau kita lihat asing itu net buy-nya justru ke saham-saham big caps ya, khususnya saham-saham perbankan big caps ini juga banyak yang di net buy asing gitu sih Mbak Yuniar. Wow, jadi ini informasi berita dari Mbak Sisti ini benar-benar kasih semangat nih. Jadi yang lagi puasa, wah tambah semangat lagi nih pasar kita sepanjang bulan Ramadan ini. Kalau gambaran untuk outlook ke depan IHSG-nya gimana nih Mbak Sisti? Apakah nanti di tengah perjalanan di bulan Ramadan ada sedikit hujan badai? Atau ini mulus sampai akhir kita menuju hari kemenangan nanti? Gimana Mbak Sisti? Oke, kalau untuk outlook-nya IHSG sendiri sih biasanya kan pasar saham itu korelasinya itu positif dengan kondisi pertumbuhan ekonomi suatu negara ya. Karena kita lihat tren dari ekonomi dalam negeri kita sendiri ini udah positif, tentunya pasar saham kita juga bisa tumbuh positif nih. Dan kalau kita lihat juga pemulihan ekonomi di dalam negeri itu udah cukup terjaga, sampai saat ini juga masih terjaga. Lalu dari kinerja penerimaan pajak juga ya, pajak kita ini sampai dengan akhir Februari itu sudah tumbuh nih, realisasi penerimaan pajak kita udah tumbuh 36,5%, sudah mencapai sekitar 15% dari target APBN di tahun 2022 gitu. Dan banyak juga lembaga-lembaga asing yang sudah sangat optimis juga melihat pertumbuhan ekonomi kita di tahun ini. Di tahun 2022 ekonomi Indonesia sendiri juga bisa tumbuh sekitar 5,5% ya secara year on year nih teman-teman. Jadi karena tren dari ekonominya juga positif, tentu pasar saham kita juga akan positif gitu. Walaupun memang mungkin ada sedikit faktor eksternal ya yang mempengaruhi pergerakan IHSG, tapi faktor-faktor eksternal tersebut kita prediksi sih memang itu hanya bersifat temporary aja, hanya sementara aja ya, dimana
Di antaranya itu pertama, kalau kita bicara faktor eksternal, masih seputar arah kebijakan moneternya The Fed ya, karena kan tren kenaikan inflasi di Amerika Serikat itu sudah di atas 7%, sudah terjadi kenaikan inflasi selama 4 dekadenya mereka ya, 40 tahun mereka gitu. Jadi memang tidak heran bahwa Bank Sentral itu untuk mengendalikan inflasi agar tidak overheating, itu harus mengetatkan kembali kebijakan moneternya dengan menaikkan suku bunga acuan. Nah, hal ini juga yang dikhawatirkan di dalam negeri kita ini juga ada potensi bank sentral kita juga akan menaikkan suku bunga acuannya gitu. Kemudian sentimen lainnya juga dari lockdownnya Cina ya. Jadi karena Iya, Cina itu Shanghai. salah karena Cina ini salah satu negara dengan ekonomi terkuat juga di dunia. Jadi Cina yang lockdown karena kasus COVID-19 di sana itu trennya selalu bertambah, itu juga menjadi katalis yang kurang baik sebenarnya gitu. Sedangkan kita ini kalau di dalam negeri tren kasus COVID-19 harian justru cukup terkendali gitu ya. Ini Ya, memang sedikit bertolak belakang tren kasus COVID-19 di dalam negeri dengan tren kasus COVID-19-nya di Cina sendiri gitu. Tapi lockdownnya Cina ini dikhawatirkan bisa sedikit mengganggu kinerja ekspor kita, teman-teman. Karena kita ini juga termasuk negara yang eksportir besar ke Cina gitu. Cina itu salah satu negara tujuan ekspor kita terbesar juga. Jadi dikhawatirkan dengan lockdownnya Cina karena COVID-19-nya yang terus bertambah, itu bisa sedikit menekan kinerja ekspor kita gitu. Kemudian mungkin sentimen eksternal lainnya juga masih seputar dari geopolitik Rusia Ukraina ya, ya. Walaupun memang tidak terlalu berdampak signifikan, tapi kita ini mungkin akan terkena dampaknya dari gangguan supply chain dari komoditas benar. energi. Iya, karena Ya, Rusia sendiri itu kan salah satu negara eksportir terbesar energi ya, terutama migas, minyak dan gas. Jadi ada kekhawatiran supply chain-nya itu bisa terganggu, terutama dari sisi pasokan ya, atau dari sisi supply-nya di tengah-tengah demand yang lagi tinggi nih, karena kan ya, arah-arah ekonomi saat ini udah mulai ke tren pemulihan ekonomi ya, atau ke recovery ekonomi. Gitu. Jadi mungkin itu beberapa sentimen-sentimen eksternalnya, walaupun kalau di dalam negeri sih kita lihat dari indikator ekonomi semua kecenderungannya udah sangat positif ya, Mbak Yuniar ya. Jadi ya. memang mungkin sedikit terkena sentimen-sentimen yang kurang baik dan mungkin sedikit bergerak fluktuatif untuk IHSG dari beberapa sentimen-sentimen eksternal tersebut gitu. Oke, luar biasa. Tepuk tangannya mana nih teman-teman? Biar sambil nonton sambil tepuk tangan, jangan senyum-senyum aja. Nah, Mbak Cisti, ini menarik nih. Udah banyak ada pertanyaan banyak di box pertanyaannya kita. Tadi penanya pertama tuh udah saya tandain ada Gavril underscore. Itu sesuai sama topik kita pertanyaannya. Gavril nanti kita DM ya. Kita akan minta alamatnya, kita kasih souvenir spesial dari IDF Castle. Cie. Oke, Mbak Cisti, ini kita masuk ke tema kita nih, Mbak Cisti. Kan kita nih udah kayaknya setahun ini spesial ya, 2022 Ramadannya kita dan Lebaran nanti itu pada semangat karena sholat taraweh diperbolehkan, buka puasa bersama diperbolehkan dengan prokes yang ketat juga, dan mudik pun dipersilahkan sesuai dengan persyaratan peraturan yang udah ditetapkan pemerintah. Tentunya ini juga satu hal yang kata orang nih kasih semangat juga nih, euforia positif di negara kita menjelang nanti Ramadan, menjelang nanti Lebaran. Nah, kita nih perlu bahas nih untuk di sektor investasi kita, di saham kita nih, untuk transportasi dan logistik nih gambarannya gimana potensinya, Mbak Cisti? Untuk transportasi dan logistik sih saya pikir momentum menjelang Hari Raya Lebaran itu justru sangat menguntungkan ya untuk sektor transportasi dan logistik. Pertama itu tentu karena kasus COVID-19 kita yang udah terkendali sehingga mobilitas sosial itu sudah sedikit dilonggarkan nih. Kita mungkin berkaca dengan tahun lalu atau 2 tahun lalu ya, di mana pada saat itu kan kasus COVID-19 masih belum terkendali, distribusi vaksinasi juga belum merata gitu ya, sehingga pemerintah masih belum melonggarkan mobilitas sosial. Tapi kalau di tahun ini kan
saat ini trennya kan sudah mulai melandai ya kasus COVID-19 harian dalam negeri ya. Jadi pemerintah sudah memutuskan untuk melonggarkan mobilitas sosial, sudah memperbolehkan mudik dengan syaratnya juga yang mudah ya. Jadi kalau untuk teman-teman yang sudah vaksinasi tahap 3 itu katanya sudah tidak perlu lagi nih untuk menyertakan antigen ya, swab antigen. Iya. Dan itu salah satu katalis positif juga tentunya untuk emiten-emiten transportasi dan logistik. Terus kalau untuk logistik sendiri, kita lihat memang pandemi itu justru mengubah pola hidup atau gaya hidup masyarakat ya, yang tadinya sedikit konvensional, ini udah menjadi sedikit digitalisasi dengan menerapkan diantaranya itu sudah mulai melakukan belanja online gitu ya. Dan belanja lain ini juga terdorong dari tingginya transaksi e-commerce di Indonesia khususnya. Jadi kita lihat untuk transportasi logistik pun menjelang momentum Hari Raya Lebaran itu justru sangat tinggi demand-nya gitu. Dan tentunya akan meningkatkan kinerja mereka gitu. Karena kan akan lebih banyak ya orang-orang yang menukar parcel, mungkin mengirim parcel gitu, atau melakukan belanja secara online gitu. Jadi trennya itu sangat positif sekali untuk transportasi dan logistik. Benar-benar. Ingat tahun lalu ya, Mbak Cisti, kayaknya mulai tahun lalu itu udah rame yang hampers. Kita nggak bisa bersilaturahmi, tapi kita bisa kirim hampers di saat Lebaran nanti. Dan itu mendorong juga sih kinerja di tahun lalu. Nah, boleh diceritain nggak gambaran tahun lalu itu gimana sih? Apa bedanya sama yang sekarang? Kinerja emiten-emiten di sektor transportasi sepanjang tahun lalu itu kayak gimana, Mbak Cisti? Oke, mungkin sebelum ke emitennya aku mau ke sektornya dulu kali ya, Bu Yuniar ya. Silakan. Kalau dari sektornya sendiri sih, aku ngambil dari data BPS nih, Badan Pusat Statistik. Jadi secara sektoral, sektor transportasi dan logistik ini pertumbuhannya itu sudah naik sangat signifikan, naik 7% year on kuartal 4 2021 kemarin gitu. Ini sangat tumbuh signifikan ya kalau dibandingkan dengan kuartal di tahun sebelumnya, kuartal yang sama di tahun sebelumnya kita masih terkontraksi sekitar minus 16%-an kalau nggak salah. Nah, kalau kita lihat dari pertumbuhan secara sektoralnya itu aja sudah naik signifikan. Mengerucut ke emiten-emitennya nih. Emiten-emiten transportasi logistik pun sudah banyak sekali yang mencatatkan kinerjanya yang sangat positif. Bahkan ada beberapa di antaranya yang mampu mencatatkan laba bersih daripada di periode sebelumnya itu yang masih mencatatkan rugi bersih nih. Jadi ada turnaround story gitu di balik saham-saham yang transportasi dan juga logistik. Mungkin di sini aku bisa spill beberapa emiten kali ya, Mbak Yuniar ya. Di sini itu yang ditunggu loh sebenarnya. Iya. Oke, mungkin contoh emitennya dari emiten transportasi darat dulu. Di sini ada BIRD ya, BIRD. Jadi BIRD itu sepanjang tahun 2021 dia ini mampu membalikkan kerugian bersihnya. Sebelumnya itu tercatat di 161,4 miliar. Ini sudah berubah menjadi laba bersih naik sebesar 7,7 miliar gitu. Di sini kita lihat BIRD itu salah satu saham yang ada turnaround story ya. Biasanya saham-saham yang turnaround story ini menarik nih karena mampu membalikan kerugian bersih menjadi laba bersih gitu. Kemudian untuk emiten transportasi darat juga ya sama seperti BIRD, ini juga ada Safe, PT Steady Safe. Ini salah satu operator Transjakarta, mungkin kalau teman-teman masih asing, ini jadi salah satu operator Transjakarta ya teman-teman ya. Di sini Safe itu juga punya kinerja yang baik karena di kuartal 3 2021 dia sudah mampu mencatatkan laba bersihnya sebesar 151 juta nih. Ini lebih membaik dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya yang masih membukukan kerugian bersih gitu. Nah, kemudian kalau kita bicara transportasi, di sini juga ada transportasi laut nih, teman-teman. Kalau tadi kan ada darat, ini ada transportasi laut gitu ya. Ini diantaranya ada SMDR. Di sini SMDR juga dia sudah mencatat laba bersih yang signifikan naiknya sekitar 1,33 triliun. Ini tumbuh sangat signifikan dibandingkan dengan periode yang sama yang masih mengalami kerugian bersih sebesar 47,1 miliar. Dan kalau kita lihat di sini, memang kinerja SMDR sendiri itu
tidak lain tidak bukan dia terdorong karena naiknya permintaan jasa pelayaran akibat komoditasnya juga yang naik. Karena kan kita tahu ya, Oke, uh, ya. uh, ya beberapa harga komoditas itu kan cukup rally gitu ya sepanjang akhir Mm-mm. tahun kemarin gitu ya. Jadi kita lihat untuk SMDR selaku perusahaan transportasi kargo dan logistik ini terdorong dari harga komoditasnya yang naik karena permintaan dari jasa pelayaran itu meningkat gitu teman-teman. Kemudian selain itu, kalau kita bicara transportasi, kita juga bicara transportasi yang bisnisnya itu logistik ya. Tidak lain tidak bukan ada ASA. Ini mungkin teman-teman sudah sedikit familiar ya dengan emiten ASA. Kalau di sini kita lihat juga untuk ASA sendiri pun juga kinerjanya sangat positif sekali, di mana ASA itu dia punya laba bersih yang tumbuh 80,2 miliar nih. Ini udah naik Wow. dibandingkan periode sebelumnya yang hanya tercatat 51,2 miliar. Terus kalau kita lihat dari logistik, mungkin selain ASA, ada juga TNCA. TNCA itu PT Trimuda Nuansa Citra Tbk. Ini juga emiten logistik. Kalau teman-teman masih rada asing, dia itu punya brand GED nih teman-teman. Garuda Oh, Express oke. Delivery nih. Ya, Iya. jadi ini juga sangat potensial, kinerjanya pun juga udah tercatat luar biasa ya. Kemarin laba bersihnya juga naik 2,2 miliar. Ini naik dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya yang tercatat hanya 454. Dan yang menariknya di sini juga TNCA itu di dalamnya sudah ada aku laku ya teman-teman. Jadi aku laku ini punya memiliki sekitar 32% komposisi sahamnya di TNCA ini. Dan yang terakhir, mungkin kalau transportasi logistik ada TCPI. Di sini TCPI juga mencatat laba bersih yang naik. Di kuartal 3 itu laba bersihnya tercatat 59 miliar nih. Ini udah naik dibandingkan periode yang sama yang sebelumnya itu hanya tercatat 41,2 miliar. Mungkin itu aja Mbak Yuniar. Oke, itu udah luar biasa banyaknya Mbak Cisti. Terima kasih banyak sharingnya dan dikasih juga nih pengetahuan buat Sobat IDS Castle juga itu emitennya apa, bidangnya apa, dan gambaran usahanya gimana. Dan lihat kan potensinya luar biasa. Nah, Mbak Cisti, kalau terkait untuk investasi jangka panjang, apakah emiten-emiten yang barusan Mbak Cisti sebutkan itu layak nih buat jadi pilihan buat investor investasinya untuk jangka waktu yang panjang? Oke, untuk emiten-emiten di sektor transportasi logistik sih saya pikir masih punya prospek yang cukup cerah ya untuk jangka panjang ya, karena kita lihat juga dari transportasi, apalagi umumnya bisnis logistik ya, itu di Indonesia itu sudah mulai berkembang nih transaksi e-commerce gitu. Ya. Di Indonesia sendiri transaksi e-commerce sama Bank Indonesia sendiri aja diprediksi bisa tumbuh naik sekitar 31%, dan nanti sampai dengan 2025 mendatang juga diprediksi setiap tahunnya bisa naik 20% gitu. Jadi kita lihat memang dari pertumbuhan bisnis e-commerce yang semakin berkembang, kemudian udah menuju ke era-era digitalisasi, ini juga menjadi katalis yang positif juga untuk emiten-emiten transportasi logistik gitu sih, Mbak Yuniar. Masih cukup potensial untuk jangka panjang. Oke, menarik tuh Sobat Ideas Castle. Jadi yang masih mikir-mikir, aduh Mbak Yuni THR belum turun nih, nggak keburu kalau di ini sekarang, coba disetting untuk jangka panjang. Karena dari Mbak Cisti penjelasannya itu juga masih sangat potensial, mengingat perkembangan bisnis e-commerce kita khususnya ya Mbak Cisti ya. Oke, Mbak, terkait tadi yang bagus-bagusnya nih, tapi sektor ini sendiri ada gambaran untuk menjalankan bisnisnya, tantangan ke depannya ada nggak sih Mbak? Tantangan yang mungkin menghambat kinerjanya atau menghambat juga nih bagaimana bisnisnya untuk bisa berkembang ke depannya. Apakah ada tantangan yang harus dihadapin dan diselesaikan sama tim manajemen perusahaannya masing-masing? Gimana Mbak Cisti? Oke, kalau bicara tantangan dari sektor transportasi sendiri itu tantangannya tidak lain tidak bukan karena keterbatasan fiskal juga nih ya. Karena APBN untuk sektor transportasi di tahun 2022 itu udah sedikit diperkecil alokasi anggarannya.
di mana alokasi APBN-nya itu untuk sektor transportasi sendiri di tahun 2022 itu sekitar 32,93 triliun. Ini jauh lebih kecil dibandingkan di tahun 2021. Nah, kemudian kalau bicara tantangan selain dari fiskal tersebut, bicara tantangannya itu yang masih menjadi tantangan itu optimalisasi jalur lautnya juga ya. Kita belum Ya, untuk menggunakan jalur laut. Walaupun pemerintah sudah mulai membangun sejumlah pelabuhan juga, tapi kita lihat penggunaannya masih belum optimal gitu. Lalu kalau tantangan lainnya itu masih seputar pandemi juga ya, karena kalau pandemi di sini kita bicara pandemi mungkin trennya di dalam negeri uh, kecenderungannya turun, tapi di negara-negara tujuan ekspor kita itu justru bertambah gitu ya. Jadi itu juga merupakan salah satu tantangan gitu. Dan selain itu untuk tantangan dari bisnis emitennya sendiri, mungkin saya pikir tantangannya itu juga harus bisa menyesuaikan diri ke era-era digitalisasi gitu. Harus memiliki kemampuan adaptasi yang baik gitu. Karena kan saat ini sudah mulai menuju era-eranya new economy ya, Mbak Yuniar ya. Jadi ya. emiten sudah dituntut untuk bisa beradaptasi gitu, mengikuti perkembangan zaman. Jadi emiten-emiten yang mampu berinovasi mengikuti era digitalisasi inilah yang kedepannya itu bisnisnya masih bisa bertahan gitu mungkin. Benar. Oke, luar biasa. Thank you Mbak Cisti. Jadi ini gambarannya teman-teman udah tahu potensinya dan tantangannya ke depan. Jadi teman-teman udah bisa nih ngambil uh, keputusan dalam investasinya. Tapi ya balik lagi, analisa lagi lebih dalam untuk pilihan saham-saham dalam investasinya. Mbak Cisti, ini udah lumayan banyak pertanyaan, tapi Sobat IDX Castle ya, dan Sobat IDX dari Sabang sampai Merauke, sabar. Ketik aja dulu pertanyaannya, nanti kita masuk ke sesi tanya jawab. Kita tanya dong, dari tadi kan ini memang sih topiknya kita kan tentang sektor transportasi dan logistik. Tadi udah dikasih bocoran-bocorannya juga. Boleh nggak nih Mbak Cisti sharing juga sektor lain yang masih oke juga nih buat dilirik, diintip di bulan Ramadan ini? Silakan Mbak Cisti. Oke, untuk sektor lain yang masih menarik selama Ramadan ini tidak lain tidak bukan sektor consumer ya, masih menarik. Oke. Karena kan tingkat konsumsi masyarakat itu naik ya kalau misalnya menjelang menjelang hari raya Lebaran gitu. Kita juga lihat kebutuhan masyarakat untuk bahan-bahan pokok juga tinggi gitu. Nggak lain nggak bukan juga emiten-emiten dari retail ya, seperti ya mungkin emiten-emiten baju gitu dan lain sebagainya itu juga sangat menarik teman-teman untuk teman-teman cermati gitu. Selain itu dari consumer, kemudian retail, yang nggak kalah menariknya juga emiten media. Kita lihat media itu juga Oke. menarik. Iya. Nah kalau dari media sendiri, biasanya itu pendapatan dari emiten-emiten media itu kan dari biaya iklan Iklan. ya. Nah, saat ini kan kita bisa lihat lah bahwa industri itu udah mulai tumbuh. Industri yang tumbuh, bisnisnya sudah bergerak ya, roda bisnis sudah kembali berputar. Kita lihat udah banyak perusahaan-perusahaan yang berani mengeluarkan kos lebih untuk biaya promosi gitu. Oke. Ya, jadi sudah terbantu dari itu juga dan selain dari pendapatan iklan, kita juga lihat dari streaming yang agak panjang ya. Karena kalau Ramadan itu biasanya kan program streaming atau program tayangnya itu diikuti banyak-banyak program sahur gitu ya. Itu Ya, juga benar. jam tayangnya bisa panjang gitu. Jadi kita juga lihat emiten-emiten media itu masih nggak kalah menarik, Mbak Yuniar. Oke. Iya ya, baru kepikiran juga sih saya Mbak Cisti. Ini kalau di bulan Ramadan itu yang biasanya mungkin kalau subuh itu kita paling nonton bola atau pertandingan MotoGP Ya. di dunia lain kan, di dunia lain, di belahan dunia lain. Tapi kalau masa Ramadan ini sahur itu potensi pasti ditonton banyak orang ya, bener-bener ya, itu tuh potensinya luar biasa banget tuh. Oke, oke, sebelum kita masuk ke penutup, wah, kita jawab nih. Ini ditunggu-tunggu nih dari tadi, Mbak Cisti. Pertanyaan dari Gavril underscore. Penanya pertama kita nih, saham transportasi buat dibeli di pertengahan Ramadan. Waduh, nah ini THR nih. Ayo, wah ini luar biasa nih. Kita apresiasi banget nih. Gimana tuh? Sah Ada rekomendasi nggak?
Oke, rekomendasi ya. Kalau misalnya bicara untuk beli ya, kita mungkin bisa lihat dari momentum teknikalnya kali ya. Oke. Bentar ya. Coba kalau misalnya saya cek untuk saham-saham transportasi dari sisi teknikalnya, di sini yang mau dibeli kalau pertengahan ya. Kenapa nggak sekarang aja? Tunggu THR cair kayaknya. Oke, oke. Kalau misalnya teman-teman mungkin senang emiten dengan fundamental yang sudah terlihat kuat gitu ya, lalu juga dari sisi grupnya juga kita udah yakin itu bagus, mungkin bisa dicermati ASA ya teman-teman. ASA ini juga eh, dia punya di sini teknikalnya dia hari ini ditutup menguat 3,85%, volumenya juga naik, stokastiknya juga cross up ya. Ini masih ada potensi naik untuk ASA. Walaupun kenaikannya udah mulai terbatas sih teman-teman, bisa berpotensi untuk koreksi dulu jangka pendek, tapi dia masih ada potensi ke resisten terdekatnya di 2.900 teman-teman untuk ASA. Nah, selama ASA ini masih bergerak di sekitar level 2.500, ini masih ada potensi ASA bisa terus rally ya, terus berada di dalam fase uptrendnya gitu teman-teman. Itu untuk ASA gitu. Langsung dicekkan analisa teknikalnya loh teman-teman nih. Kurang apa coba Mbak Cisti? Yang nggak nonton live Instagram kita sore hari ini, sayang banget. Jangan dulu cari takjilnya, sabar sebentar lagi ya. Silakan Mbak Cisti, apa ada lagi tambahan? Kalau misalnya teman-teman masih mau saham-saham yang masih di bawah, ini TNCA juga sebenarnya posisinya masih di bawah ya teman-teman. Walaupun dari sisi teknikal dia belum ada sinyal untuk technically rebound, mungkin bisa wait and see dulu sebenarnya untuk TNCA sendiri. Tapi di sini kalau memang teman-teman mau hold sedikit, mungkin untuk swing trading ya, bukan trading harian, mungkin mingguan gitu teman-teman, TNCA itu momentum pelemahannya bisa dimanfaatkan untuk akumulasi buy ya di saham TNCA ini. Supportnya di sekitar level 885 untuk TNCA dengan potensi kenaikan resisten terdekat ada di 1150. Kalau breakout 1150 dia ada potensi bisa ke 1300-an untuk TNCA. Nah, TNCA juga dia punya kekuatan grup yang Iya. ya, kita juga lihat kalau TNCA sendiri dari grupnya juga masih sangat potensial ya. Dia ada aku laku di dalamnya. Aku laku ada sekitar 30%-an ya porsi pemegang apa komposisi sahamnya dari aku laku sendiri. Dia itu secara gak langsung berarti dia satu grup dengan BBB ya teman-teman ya. BBB kan kita tahu bahwa BBB juga saat ini salah satu digital bank yang ekosistem digital besar. Jadi potensial untuk TNK sendiri. Oke, thank you Mbak Cisti. Oke ya Gabriel ya, silahkan dipersiapkan. Nah, lanjut pertanyaan dari Lita Nurmalita 9. Hai Mbak, mau tanya dong, inflasi saat ini menjelang lebaran nanti bagaimana dampaknya ke IHSG? Nah, pertanyaan tentang inflasi nih. Mbak Cisti, silakan. Saya pikir inflasi sendiri nggak ada dampak secara langsung kepada IHSG ya, tapi kenaikan inflasi ini di next-nya ada kekhawatiran tren dari inflasi yang terus naik itu kan bisa membuat bank sentral kita ya atau Bank Indonesia kita untuk mengetatkan kebijakan moneternya dengan cara naikin suku bunga acuannya. Kalau saat ini sih kita bicara suku bunga acuan dari BI 7 Days Reverse Repo Rate-nya sendiri masih dipertahankan di level terendahnya ya di sekitar 3,5% gitu. Tapi memang tidak menutup kemungkinan kalau misalnya inflasinya terus naik terus gitu ya, itu bisa kembali ditambahkan gitu ya suku bunga acuan kita dinaikkan gitu. Nah trennya itu biasanya memang sedikit memberikan katalis yang sedikit negatif kepada pergerakan pasar saham kita ya teman-teman ya. Tapi itu tidak secara langsung gitu. Jadi nanti dulu tunggu gimana kira-kira bank sentral kita merespon dari tren kenaikan inflasi tersebut
gitu. Karena memang kalau inflasinya naik terus-menerus itu memang dirasa perlu ya untuk bank Iya. sentral kita kan inflasi yang udah ketinggian itu dengan cara mengetatkan kebijakan moneter gitu. Kalau tidak diketatkan, ada kekhawatiran inflasi bisa memanas gitu. Ekonomi yang overheating kan juga sebenarnya tidak baik ya. Nanti ujung-ujungnya inflasi yang ketinggian, harga-harga barang mahal, konsumsi masyarakat pun juga bisa berkurang gitu. Dan konsumsi masyarakat yang berkurang itu nanti akan mempengaruhi PDB kita karena komponen dari PDB itu kan salah satunya juga konsumsi masyarakat ya. Jadi kalau konsumsi masyarakatnya itu berkurang, PDB kita juga ada kekhawatiran juga bisa berkurang gitu teman-teman. Paling itu sih dampaknya. Nah, tuh, jadi nggak langsung ke ISG kita, tapi ya balik lagi gimana kondisi ekonomi negara kita. Jadi jangan terlalu khawatir juga, Lita. Pemerintah pasti memperhatikan tingkat inflasi kita yang oke untuk perkembangan negara kita. Nah, lanjut. Wah, ini harus diutamakan nih kayak pertanyaannya, Mbak Cisti. Dari pinococo.id, Pinokoko ya, pinokoko.id. Adaro nyangkut, Kak. Bahas Adaro dong, Kak. Oke. Aduh, tolong dibantu nih Mbak Cisti. Sobat IDC tadi satu ini. Oke, Adaro ya. Adaro hari ini ditutup 2810 nih, dia ditutup di level yang sama ketika Adaro open ya. Jadi stagnan nih membentuk pola doji kalau kita lihat dari sisi candlestick-nya. Tapi kalau dari trennya sendiri, Adaro itu juga masih dalam fase uptrendnya sih teman-teman. Nah, Adaro ini kan salah satu emiten coal ya, batu bara ya. Tadi pagi batu bara pun masih terkoreksi ya. Komoditas batu baranya masih terkoreksi. Jadi kita lihat memang Adaro ini masih belum ada trigger dari komoditas batu baranya sendiri. Di sini masih ada potensi untuk bergerak, mungkin sedikit konsolidasi ya untuk Adaro. Resisten terdekat Adaro ada di sekitar level 3000. Pertimbangan cut loss kalau Adaro ini break di level 2680 teman-teman. Itu kalau misalnya teman-teman memang view-nya itu untuk trading ya. Boleh dipertimbangkan cut loss kalau break di level 2680. Tapi kalau teman-teman untuk long term investing justru Adaro melemah ke 2680 bisa dipertimbangkan untuk akumulasi atau averaging down gitu sih mungkin teman-teman. Karena secara jangka panjang kita masih optimis Adaro juga bisa ke level sekitar 3200-an gitu. Oke, iya nih anak Kalimantan nggak mungkin nggak kenal Adaro ya. Anak Kalsel sama Kalteng nih. Oke, jadi tenang ya, Pino Coco biar nggak terlalu sedih, nanti kita kirimin souvenir juga deh. Nanti kita DM ya, minta alamatnya. Oke, lanjut. Nah, ini ada tambahan juga nih dari Adi underscore M697 ITMG. Nah, ini nanya ITMG nih. Gimana, Mbak Cisti? Oke. Ya, ITMG, ya untuk ITMG kemarin itu dia ada aksi korporasi ya berupa pembagian dividen, di mana dividennya juga bisa dibilang cukup besar gitu ya, nilai dividen. Itu dividennya kalau nggak salah Rp3.000 per lembar sahamnya ya. Karena kita lihat memang laba bersihnya ITMG di kuartal di tahun lalu itu kan tumbuh signifikan ya, kenaikannya itu naik 1000% teman-teman. Itu luar biasa nih untuk ITMG. Dan untuk hari ini ITMG sendiri di oke, dia juga masih ARB ya. ITMG itu ditutup minus 6,94% di level 26825. Ini memang terkena tekanan jual yang cukup tinggi ya karena sudah lewat gitu periode kumdet dividennya nih teman-teman. Jadi memang kalau saham-saham yang ada aksi korporasi berupa pembagian dividen, dia biasanya setelah lewat tanggal kumdetnya memang tekanan jualnya memang cukup tinggi gitu. Ya inilah yang lagi dialami oleh ITMG ini kalau misalnya kita bicara secara sentimen. Tapi kalau kita bicara kinerja, di sini kinerjanya ITMG sendiri sih masih cukup potensial ya. Jadi kalau teman-teman memang long term investing, koreksinya ITMG saat ini justru boleh teman-teman pertimbangkan untuk momentum
masuk gitu untuk diakumulasi justru saham ITMG ini. Mungkin itu Mbak Oke. Yuniar. Oke, thank you Mbak Cisti. Ingat banget tuh ada investor yang posting status kipas-kipas dari ITMG katanya. Emang luar biasa banget tuh teman-teman. Oke, lanjut nih, Cisti. Pertanyaan dari Muhanak.hanif. Kak Cisti boleh nanya bagaimana tanggapan kakak bahwa ADMR akan tembus 3.000? Wah, ini ADMR nih Mbak Cisti yang ditanyain. Oke, kalau misalnya DMR kita lihat memang dia strong uptrend ya kalau dari teknikalnya sendiri ya. Dan ini salah satu saham yang bisa dibilang dia penghuni baru tapi berhasil ya. Karena Iya. selalu selalu tercatat higher high, higher low gitu kalau kita lihat dari sisi teknikal sejak dia listing di awal tahun lalu ya. Nah, terus kalau misalnya analisa dari teknikal, karena ada ADMR ini juga masih strong uptrendnya, kita masih nggak tahu bisa dibawa ke level mana tertingginya. Di sini untuk ADMR sendiri, secara teknikal dia masih ada potensi menguat untuk resisten terdekat mungkin di highest levelnya hari ini ya di 2420. Kalau breakout 2420 dia ada potensi bisa lebih tinggi lagi. Tapi kalau kita bicara dari bisnisnya, memang ADMR ini juga masih cukup potensial ya karena ADMR ini dia batu bara, tapi batu baranya itu sedikit berbeda dengan batu bara yang peruntukannya untuk power plant, untuk batu bara listrik gitu ya. Nah, kalau untuk ADMR ini dia ini batu bara metalurgi, jadi batu bara dengan kalori tinggi yang bisa menghasilkan kokas. Nah, kokas itu adalah bahan bahan dasar ya atau bahan baku untuk pembuatan baja dan juga pembangunan smelter. Jadi kita lihat secara potensi dari bisnisnya ADMR ini juga masih sangat prospectable ke depannya gitu ya. Iya. Walaupun dari sisi teknikal ini naiknya udah cukup ketinggian nih teman-teman. Jadi tetap waspadai ya karena ini saham yang naiknya terus tinggi terus menerus gitu ya, tapi belum sempat koreksi, belum konsolidasi, kita masih belum tahu gitu mau dibawa tingginya itu ke level berapa gitu mungkin teman-teman. Gitu. Oke, thank you Mbak Cisti. Ini menarik banget karena memang perkembangan bisnis batubara sendiri, para emiten batubara ke depannya memang mengarah ke bisnis kokas ini ya Mbak Cisti ya, Betul. dibandingin yang untuk supply ke PLN dan lain-lainnya. Nah, Mbak Cisti ini juga pertanyaan yang perlu kita bantu nih, Sobat IDX-nya nih Mbak Cisti. Dari Deka Intan 21. IRA dong Kak, IRRA merosot dalam. Tuh, aduh. Oke, untuk Ira ya, kalau kita bicara Ira ini kemarin kan dia juga terkena momentum dari ini ya apa distribusi vaksinasi COVID ya. Nah, sekarang kan memang tren dari distribusi vaksinasi itu kayaknya sudah mulai mereda gitu, sudah tidak se-hype kemarin. Nah, kalau kita bicara sektor mungkin seperti itu ya. Hari ini pun sahamnya masih terkoreksi minus 1,47%. Dari sisi teknikal pun IRA masih ada potensi dia bisa terkoreksi dulu gitu ya. Masih ada potensi IRA bisa bergerak menurun ya. Belum ada konfirmasi sinyal untuk dia bisa berbalik tren gitu trennya. Tapi kalau kita bicara dari sisi bisnis dan kinerja, IRA ini kinerjanya di sepanjang tahun lalu itu juga justru masih sangat profitable gitu ya teman-teman ya. IRA ini dia sangat diuntungkan dengan adanya distribusi vaksinasi booster itu dan sampai saat ini pun distribusi vaksinasi booster itu masih dijalankan gitu ya. Ditambah lagi beberapa aksi korporasi yang dilakukan IRA juga ya. Kemarin itu kan IRA sempat melakukan yang namanya tender offer dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau kita lihat sih dari IRA bicara bisnis sebenarnya masih ada masih potensial tapi mungkin sesaat gitu ya, mungkin temporary gitu. Tapi kalau dari teknikalnya dia masih ada momentum untuk bergerak melemah. Oke, thank you.
Ini kalau saya selalu, kalau setiap membaca box pertanyaan live Instagram tuh pasti tertawa, karena itu menggambarkan segala hal yang jadi kegalauan sobat investor kita nih, Mbak Cisti. Ini ada satu pertanyaan yang menarik, dan ini sebenarnya pertanyaan yang sulit untuk dijawab oleh banyak analis ya, teman-teman. Pertanyaannya itu, ini, BCA kapan turunnya, Kak? Nah, itu gimana tuh, Mbak Cisti? Dari Rahma_Wati 2. BBCA kapan turunnya? Oke. Tapi pas turun nggak dibeli lah, gimana sih? Ayo, Bacis silakan. Oke, untuk BBCA kalau kita bicara tren, ini sebenarnya dari teknikalnya dia bergeraknya sideways ya. Dia bergerak sideways sejak pertengahan Januari, dia udah bergerak konsolidasi dan saat ini justru sudah di dekat level-level supportnya nih teman-teman. Jadi kalau bicara kapan turun lah justru saat ini adalah level-level supportnya BBCA nih. Hari ini ditutup di 7.900 gitu. Ini udah mulai berada di level-level supportnya. Mungkin teman-teman juga masih menarik untuk melakukan akumulasi di saham BBCA di level-level saat ini, di level 7.900-an ya, di level penutupan. Dengan potensi kenaikan resisten terdekat di sekitar 8.175 ya teman-teman. Pertimbangkan cut loss kalau BBCA ini break di level 7625 gitu. Saat ini justru udah berada di dekat-dekat area support teman-teman. Jadi ditanya kapan turun ya jangan turun banget. Sobat investor muda saya, kalau di Kalsel itu teman-teman di galeri selalu ngomong, BCA ini kayak gebetan yang nggak pernah balas perhatian kita, katanya. Gila. Oke, lanjut. Ini juga pertanyaan yang sulit nih, Mbak Cisti. Ya, pertanyaan dari Margareta. Ini mungkin ini sekaligus untuk koreksi ya teman-teman, karena analis nggak bisa tahu kapan fix pastinya, tapi bisa dikasih gambaran kondisi kayak gimana range ya. Harum bakal naik sampai berapa ya? Dan Apex sama Koni naiknya kapan ya? Nah ini Mbak Cisti ini berat banget nih Mbak Cisti. Oke, Harum kinerja dari saham Harum ini udah sangat luar biasa ya teman-teman. Ditambah lagi komoditas nikel hari ini itu menguat. Tadi pagi saya lihat komoditas nikel sendiri naik 3,5%. Ini kan katalis yang positif untuk Harum, salah satu emiten nikel ya. Di sini Harum hari ini ditutup menguat 10%, naik 10,97%. Dia membentuk pola candle bullish kicker candle juga. Jadi besok dia masih ada potensi untuk naik juga. Ditambah lagi Harum juga ada gap di atas ya. Dia punya gap di area level 12.575 sampai dengan 12.800 dan dia berpotensi untuk menutup gap tersebut gitu. Jadi untuk Harum sendiri dia masih ada potensi bisa naik menutup gap mungkin sampai dengan level 12.800 gitu. Itu untuk Harum. Nah, tadi untuk emiten apa? Apex ya? Apex dan Koni. Oke, untuk Apex, kita mungkin lihat dari sisi teknikalnya kali ya, karena kalau untuk Apex saya tidak terlalu memperhatikan kinerjanya nih, Mbak Yuniar. Kalau dari teknikalnya, kita lihat memang Apex ini hari ini pun juga masih turun signifikan ya. Dia turun minus 5,61%, dan dia juga sudah selalu tercatat turun sejak pertengahan Maret ya. Dari tanggal 21 Maret dia udah selalu membentuk lower low, lower high. Dia masih ada potensi untuk turun juga dari sisi teknikalnya. Nah, kalau misalnya sarannya sih mungkin untuk Apex dari saya boleh teman-teman pertimbangkan untuk cut loss ya di saham Apex ini, karena di sini dari sisi teknikal pun belum ada sinyal untuk dia bisa berbalik arah nih dari downtrend jangka pendeknya bisa menjadi uptrend. Ini belum ada sinyal konfirmasi dari teknikal gitu. Itu untuk Apex. Nah, kemudian saham Koni ya. Iya, Koni. Oke, untuk Koni juga sama ya dengan Apex. Dia juga selalu tercatat lower low, lower high juga. Dia juga hari ini masih ditutup minus 3,23%.
Belum ada konfirmasi teknikal bisa rebound juga. Jadi untuk Koni masih berpotensi melemah, mungkin menuju supportnya di 14.900 ya untuk Koni. Ini masih ada potensi melemah sih Mbak Yuniar saham Koni, dan termasuk saham Oke. yang likuiditasnya juga kurang baik ya. Hmm. Jadi untuk teman-teman kalau ada momentum bisa menjualnya atau melepasnya, pertimbangkan untuk dilepas aja dulu gitu saham Koni ini. Gitu. Oke, ini karena waktu kita ya Sobat IDX, Kalsel dan Sobat IDX dari Sabang sampai Merauke, kita nggak bisa jawab semuanya, tapi ini supaya nanti buka puasanya lega juga ya, ganjelan di portofolionya. Ini ada dua investor yang nanya, dua pertanyaan. Yang satu, kesabarannya udah hampir habis karena saham friend. Boleh dikasih gambaran nggak saham friend? Terus yang kedua, nanya juga PNBS-nya Kak, please. Nah, kata please ini saya nggak enak nih kalau nggak pilih. Silakan Mbak Cisti, dibantu teman-teman kita ini. Oke, kalau untuk saham pre, ini saya lihat justru dari sisi teknikalnya hari ini udah cukup menarik ya. Hari ini Friend ditutup menguat 6,85%, teman-teman. Di sini stokastiknya juga cross up, kemudian MACD histogramnya juga udah positif. Jadi untuk Friend, dia dalam jangka pendek dia ada potensi bisa menguat, resistensinya di 81 gitu. Cut loss jika Friend ini break di level 72. Nah, itu dari sisi teknikal. Kalau kita bicara dari sisi sektoralnya ya, industri telekomunikasi juga masih diuntungkan gitu ke depannya. Karena dilihat dari penetrasi infrastruktur 5G juga pemerintah udah mulai Iya. fokus tahun ini gitu. Jadi ini juga potensial untuk emiten-emiten di industri telekomunikasi, salah satunya Friend. Kemudian kalau kita lihat juga di sini dari gaya hidup masyarakat juga ya yang udah mulai Iya. ketergantungan internet gitu. Jadi kita lihat untuk emiten telekomunikasi dari sisi pemakaian data juga itu bisa meningkatkan demand-nya ya, permintaan. Nah, dari sisi pemakaian data gitu. Jadi dari bicara industri pun Friend masih sangat prospectable ya teman-teman. Ini teknikalnya juga bagus kok. Ini dia ada potensi bisa naik, resistensinya di 81 gitu. Itu untuk Friend. Semoga kesabarannya berbuah manis ya Mbak Cisti ya. Iya, betul, betul sih. Silakan Mbak Cisti. Kalau untuk PN, PNBS. oke, untuk PNBS di sini untuk Bank Panin Dubai Syariah di sini hari ini juga masih tercatat koreksi, masih minus 1,59% ya. Ini ditutupnya dia udah di bawah banyak MA-nya nih. Kalau dari sisi teknikal dia udah di bawah MA5, MA20, MA50-nya gitu. Stokastiknya juga dead cross. Di sini untuk PNBS dia berpotensi melemah, mungkin menuju supportnya di level 60 ya teman-teman ya. Jadi sarannya gimana? Sarannya mungkin boleh teman-teman pertimbangkan untuk di cut loss aja PNBS ini karena juga belum ada sinyal-sinyal untuk technically rebound ya untuk PNBS sendiri. Dan kalau dia harus bergerak naik, dia harus breakout level 66 dulu nih untuk keluar dari fase sideways-nya. Karena dia sempat ranging, dia sempat bergerak konsolidasi dari awal Maret sampai dengan hari ini. Jadi untuk bisa naik atau untuk bisa masuk ke fase bullish-nya agak berat ya, harus breakout ke level 66 dulu gitu. Oke, Mbak Cisti luar biasa banget. Meskipun nggak cukup oke nih, jadi dikasih tahu juga yang sebenarnya kondisi gambarannya kepada Sobat IDS Castle. Jadi teman-teman silahkan pertimbangkan bagaimana keputusan investasinya. Jangan lupa disclaimer on ya teman-teman, keputusan beli dan jual kembali kepada investor masing-masing. Kita selalu ingatkan nih teman-teman, kalau investasi tentukan tujuan investasinya yang jelas, jadi strategi kita pun gampang, jangka waktunya bagaimana. Jangan-jangan yang nanya-nanya tadi investasinya jangka panjang, khawatirnya sekarang kan nggak sesuai. Oke ya teman-teman, Mbak Justi ini nggak kerasa waktu kita udah hampir habis, hampir 1 jam loh kita ngobrol. Mbak Justi luar biasa banget. Bisa kasih closing statement nggak Mbak Justi untuk obrolan kita sore hari ini? Kasih semangat juga nih buat investor kita berinvestasi di bulan Ramadan ini. Silakan Mbak Justi.
Oke, paling closing statement-nya dari saya sendiri sih, kita sebagai pelaku pasar ya, mau investor ataupun trader, harus memiliki kemampuan adaptasi yang baik Hmm, gitu. Karena kita tahu pasar saham itu sangat dinamis gitu ya, dan sangat sensitif terhadap apapun sentimen, baik itu eksternal maupun internal gitu. Jadi teman-teman harus memiliki kemampuan adaptasi yang cukup wise gitu, yang bijaksana gitu ya. Dan benar. jangan lupa untuk melakukan diversifikasi mungkin across the sector atau across dari instrumen investasi. Kalau teman-teman misalnya udah punya saham, boleh punya reksadana juga. Atau kalau teman-teman fokusnya di saham, misalnya udah punya saham sektor perbankan, teman-teman boleh punya saham di sektor lain, di sektor transportasi mungkin, di consumer yang lebih defensif gitu. Dan kalau dari saya sendiri, teman-teman juga harus punya money management yang bijaksana ya, karena kita investasi di instrumen investasi yang sangat tinggi risikonya. Jadi kalau misalnya kita tidak memiliki money management yang baik, itu tentu akan mengganggu psikologi kita juga gitu ya, sebagai seorang trader maupun seorang investor. Jadi teman-teman mungkin disarankan punya money management yang cukup termanage dengan baik dulu sebelum teman-teman all in ke pasar saham kita. Mungkin itu Mbak Yuniar. Oke, terima kasih banyak Mbak Cisti. Obrolan sore hari ini luar biasa banget. Ayo, tepuk tangan dulu semuanya.